Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, kita akan merenungkan kisah dalam Markus 6 ayat 30-44 yang menggambarkan mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Perikop ini mengajarkan tentang kepedulian, kasih, dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus untuk berbagi berkat dengan sesama. Tema khotbah kita hari ini adalah, kamu harus memberi mereka makan. Saat kita mengeksplorasi teks ini, mari kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk bertindak dengan kasih dan kebaikan, serta bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Markus 6 ayat 30-32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Artinya, perikop ini dimulai dengan para rasul yang kembali kepada Yesus. Setelah melakukan pelayanan misi, mereka melaporkan semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Yesus melihat bahwa mereka lelah, mengajak mereka untuk beristirahat di tempat yang sepi. Namun, banyak orang yang melihat kepergian mereka dan mengikuti mereka ke tempat tersebut. Markus 6 ayat 33-34. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Artinya, ketika Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya, dia tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba tanpa gembala. Yesus memandang kebutuhan rohani dan fisik mereka. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita, untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan memiliki hati yang penuh belas kasihan. Markus 6 ayat 35-37. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Artinya, saat hari mulai larut, para murid menyarankan Yesus untuk menyuruh orang banyak pulang, supaya mereka bisa mencari makan sendiri. Namun, Yesus memberikan tanggapan yang mengejutkan. Kamu harus memberi mereka makan. Di sini, Yesus mengundang murid-muridnya untuk menjadi bagian dari solusi, bukan hanya mengidentifikasi masalah. Markus 6 ayat 38-40. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Artinya, para murid kebingungan dan berkata bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan bagi semua orang. Yesus kemudian bertanya apa yang mereka miliki, dan mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan. Dengan keterbatasan ini, Yesus menunjukkan bahwa yang penting bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar iman kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Markus 6 ayat 41-44. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Artinya,
Yesus mengucap syukur atas roti dan ikan tersebut, memecah-mecahkannya, dan menyuruh murid-murid untuk membagikannya kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang, dan masih tersisa 12 bakul penuh. Ini adalah bukti kuasa dan kasih Tuhan yang melampaui keterbatasan manusia. Lalu, apa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mengembangkan kepedulian sosial. Kisah ini mengajak kita untuk selalu peka terhadap kebutuhan orang di sekitar kita. Seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, kita pun dipanggil untuk melihat penderitaan dan kebutuhan sesama dengan hati yang terbuka dan siap membantu. Hal ini bisa diwujudkan dengan terlibat dalam kegiatan sosial, menyumbangkan sebagian rejeki, atau bahkan hanya dengan mendengarkan dan memberi dukungan moral kepada yang membutuhkan. Kedua, menjadi bagian dari solusi. Seperti para murid yang awalnya bingung namun akhirnya ikut serta dalam membagikan makanan. Kita juga diajak untuk tidak hanya mengkritik atau mengeluhkan masalah yang ada, tetapi berusaha menjadi bagian dari solusinya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membantu tetangga yang kesulitan, ikut serta dalam program komunitas, atau memberikan sumbangan kepada mereka yang kurang mampu. Ketiga, percaya pada kuasa Tuhan. Ketika kita merasa terbatas dan tidak mampu, ingatlah bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat melalui kita. Yang diperlukan adalah iman dan kerelaan untuk menyerahkan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dapat memberkati usaha dan kontribusi kita yang kecil untuk menjadi berkat besar bagi banyak orang. Keempat, mengutamakan syukur dan berkat. Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, tidak peduli seberapa sedikit. Dengan mengucap syukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan kita percaya bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Rasa syukur ini juga memotivasi kita untuk berbagi berkat dengan orang lain. Kelima, memperhatikan kebutuhan rohani dan jasmani. Yesus memperhatikan tidak hanya kebutuhan jasmani makanan, tetapi juga kebutuhan rohani pengajaran. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan yang holistik, yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, adalah penting. Kita diajak untuk tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan dukungan rohani dan moral kepada orang-orang di sekitar kita. Penutup, saudara-saudari terkasih, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang mengajarkan kita tentang kepedulian, iman, dan kasih. Kita diundang untuk melihat kebutuhan orang lain dengan belas kasihan, menjadi bagian dari solusi, dan percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih dan kepedulian, serta selalu bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Dengan demikian, kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Amin.